Bab 30.1, Menara Sihir Merah 1. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Sucubi adalah spesies iblis malam satu, yang sangat terkenal sehingga hampir tidak ada yang asing dengan mereka. Tentu saja, Eugene juga kenal baik dengan Sucubi. Dalam kehidupan masa lalunya, ketika dia dan teman-temannya sedang melakukan perjalanan melalui Helmut, iblis malam sialan itu akan menyerang mimpi mereka setiap kali mereka lelah dan lelah untuk melakukan segala macam kotoran. Ini bahkan bukan Helmut, jadi kenapa ada Sucubus di sini? Eugene menuntut. Tolong tenang. Melihat Eugene meledak dalam kemarahan, pemandu itu sangat bingung dan mengangkat tangannya untuk membentuk penghalang yang rapuh. Ini mungkin bukan Helmut, tapi masih ada menara sihir hitam, ingat. Selain manusia penyihir hitam, ada cukup banyak demon fog yang tinggal di menara juga. Jadi itu berarti si brengsek itu, Edward bukan, maksudku kakak laki-lakiku, telah bermain-main dengan Sucubus dari menara sihir hitam. Meskipun itu berasal dari bibirnya sendiri, Eugene masih tidak bisa mempercayai apa yang dia katakan. Orang itu adalah keturunan Vermont, putra tertua dari keluarga utama. Tapi dia bermain-main dengan Demon Fog dan Sucubus pada saat itu. Sebenarnya, daripada bermain-main dengan mereka, dia hanya dihibur oleh mereka. Bagaimana itu berbeda? Meskipun ini mungkin berlaku di kota manapun, bahkan Arot memiliki jalan tertentu di mana pertemuan ilegal dan toko itu beroperasi di tempat terbuka. Terus terang, itu adalah tempat yang sengaja dibiarkan tanpa pengawasan sebagai bentuk kejahatan yang diperlukan. Jadi bagaimana? Sementara jalan itu paling terkenal dengan pasar gelapnya, ada juga beberapa toko teduh yang menyewa Sucubi sebagai nyonya rumah mereka. Saya pernah mendengar bahwa Sir Edward mengunjungi toko-toko semacam itu secara teratur. Petik 2. Bajingan gila itu, nada suara Eugene semakin keras. Karena pemandu telah menyebutkan menara sihir hitam, Eugene curiga bahwa Edward mungkin memiliki semacam hubungan dengan penyihir hitam yang dikontrak Sucubus. Tapi setelah mendengar cerita lengkap dari pemandu, itu hanya membuat Eugene semakin membenci Edward. Memikirkan bahwa keturunan Vermont telah terjerat dalam tali rok Sucubus dan dengan bebas menawarkan dirinya sebagai makanan. Itu saja sudah cukup memalukan, tapi dia bukan hanya Sucubus tapi sebenarnya nyonya rumah. 2. Bahkan memanggilnya nyonya rumah sebenarnya menempatkannya dalam istilah yang sangat sopan, karena jelas bahwa Sucubi yang bekerja di toko semacam itu adalah yang terendah dari yang terendah di antara Sucubi. Dalam istilah manusia, mereka tidak berbeda dengan pelacur sudut jalan. Bajingan bodoh dan gila itu. Apa yang menurut bocah yang masih basah di belakang telinga itu? Petik 2. Mendengar kata-kata pedas ini, sang pemandu tidak merasa sangat bingung sekali lagi, karena cara Eugene berbicara terdengar seperti orang dewasa yang memarahi anak bodoh. Eugene membulatkan panduan, apakah ini sudah dikonfirmasi? Pemandu itu meringis, tidak, iya, tidak juga. Hanya sejauh ada rumor tentang itu. Petik 2. Apakah kamu tahu di mana jalan itu? Itu namanya Jalan Bolero. Toko-toko itu tidak buka setiap hari, jadi jalan itu hanya menunjukkan penampilan aslinya yang rusak sebulan sekali, pada malam bulan purnama. Mengerti? Eugene menggeram sebagai jawaban di antara gigi yang terkatup. Dia tidak punya keinginan untuk berteman dengan Edward saat datang ke Arot. Dia telah merencanakan untuk menjaga jarak yang wajar dan pada dasarnya mengabaikan saudara tirinya sambil fokus pada urusannya sendiri. Namun, sekarang setelah dia mendengar berita ini, dia merasakan amarah yang menyala-nyala di dalam dirinya. Kemarahan Eugene bukan karena keterikatannya dengan nama keluarga Leonhardt mereka. Sebaliknya, dia tidak bisa menerima bahwa keturunan Vermont menawarkan kekuatan hidupnya kepada iblis kecil. Beraninya dia menyerah pada bajingan seperti itu. Eugene jelas membenci Raja Iblis, tetapi dia juga membenci rakyat iblis. Dan jika dia harus memberi peringkat siapa di antara Demon Fog yang paling dia benci, Sucubi akan berada di urutan teratas daftarnya. Ada alasan sederhana untuk ini. Ketika mereka diserang untuk pertama kalinya oleh Sucubi di Devil Dome, dia mengalami rasa malu yang mengerikan. Apakah itu Sucubus atau Incubus, setan malam apapun, mereka semua harus dimusnahkan. Dia bahkan tidak ingin mengingat kenangan memalukan saat itu. Bagaimanapun, Eugene telah mencabik-cabik Sucubi dan Incubi yang tak terhitung jumlahnya di kehidupan sebelumnya sebagai pembalasan atas rasa malu yang telah dia alami. Dengan ragu-ragu, pemandu itu angkat bicara, Tuan Eugene, maukah Anda merahasiakan fakta bahwa saya berbagi cerita ini dengan Anda? Jangan khawatir tentang itu. Apakah Anda tidak mendengar saya bersumpah atas nama saya? Saya tidak akan mengatakan apapun kepada siapapun, terutama kepada kakak laki-laki saya yang sialan itu. Petik 2. Mereka semakin dekat dengan menara sihir merah. Karena terganggu oleh suara khawatir pemandu, Eugene mengangguk meyakinkan sebelum kembali menggertakkan giginya. Jika saya bisa mendapatkan cara saya hanya akan mencengkeram kerahnya dan menamparkan kebenaran dari dia. Tetapi untuk saat ini, dia hanya mendengar desas-desus, dan itu adalah desas-desus yang sangat tidak dapat diandalkan. Jika dia menamparkan Edward hanya karena beberapa cerita kosong, Eugene akan menjadi orang yang salah. Jadi dia perlu menahan keinginannya untuk melakukan kekerasan sampai dia menemukan beberapa bukti yang jelas. Kamu bilang itu buka pada malam bulan purnama dan itu namanya Bolero Street, kan? Iya. Oke, aku mengerti.
Kereta udara mendarat di depan Menara Merah. Eugene adalah orang pertama yang membuka pintu kereta. Berbalik, dia berkata, tidak perlu turun denganku karena kita akan berpisah di sini. Berhati-hatilah, dan mari kita minum sesuatu jika kita bertemu di jalan kapan-kapan. Terkejut, pemandu bertanya, maukah Anda mengambil kartu nama saya? Nama saya adalah... Sekarang, tidak perlu untuk itu. Saya memiliki ingatan yang baik. Aku pasti akan mengenalimu jika kita bertemu lagi, jadi kita masing-masing dapat menempuh jalan kita masing-masing dari sini, dan aku akan memastikan untuk menyapamu saat bertemu lagi nanti. Konten iklan. Melambaikan selamat tinggal, Eugene turun dari kereta. Niat pemandu sudah jelas. Dia ingin entah bagaimana menjalin hubungan dengan Eugene. Karena dengan begitu, dia diharapkan mendapat kesempatan agar namanya didengar oleh Lovelian, penguasa Menara Merah. Tapi itu bukan urusan Eugene. Mungkinkah Anda Sir Eugene Leonhardt? Seorang wanita yang berdiri di depan pintu masuk menara tinggi berwarna merah tua mendekati Eugene. Mengenakan topi besar, runcing, bertepi lebar di atas jubah magentanya, dia membuat pemandangan yang cukup mengesankan. Bahkan 300 tahun yang lalu, tidak ada yang berkeliling dengan pakaian stereotip seperti penyihir. Tapi tren datang dan pergi. Apakah hal seperti itu seharusnya menjadi contoh mode retro? Setelah melirik ke arah penutup kepala yang runcing, Eugene mengangguk sebagai konfirmasi. Iya, itu aku. Namaku Hera, dan aku adalah penyihir dari Menara Sihir Merah. Hera melepas topinya dan menundukkan kepalanya saat dia memperkenalkan dirinya. Tuan Menara sedang menunggu di lantai atas. Dia berencana untuk berada di sini untuk menyambut Anda secara pribadi, tetapi masalah kecil muncul yang membuatnya sibuk. Petik 2. Masalah seperti apa? Eugene bertanya. Pada pertanyaan ini, Hera mengungkapkan ekspresi tak berdaya. Tidak dapat menjawab segera, dia ragu-ragu sejenak sebelum melirik kembali ke menara. Gatal. Pulsa mana menyapu dari menara dan mengirimkan getaran melalui mana atmosfer. Suara nyaring yang tajam membuat bahu Hera bergetar. Eugene juga sedikit mengernyitkan alisnya saat dia melihat ke menara. Sepertinya ada semacam kecelakaan. Eugene mengamati. Ini sebenarnya agak umum, Hera mengakui dengan putus asa. Dengan batuk pelan, Hera memakai kembali topinya. Di Menara Sihir Merah, kami memiliki banyak penyihir yang mempelajari sihir pemanggilan. Dan di antara berbagai jenis sihir, sihir pemanggilan. Itu memiliki risiko kegagalan tertinggi. Jika kamu akan mengatakan itu padanya, kamu harus memberinya penjelasan yang tepat, sebuah suara tiba-tiba menyela. Bukan hanya risiko kegagalan yang tinggi, itu bahwa mereka mencoba untuk gagal dengan sengaja. Mereka mencoba memanggil sesuatu yang sama sekali berbeda dengan membebani lingkaran pemanggilan dengan mana. Pemilik suara yang terdengar kesal ini adalah Lovelian. Dia membuka salah satu jendela di menara tinggi dan terbang keluar. Astaga! Begitu jendela dibuka, asap hitam mulai keluar. Namun, ini terlalu jauh. Sepertinya kita benar-benar memiliki pasangan jenius yang luar biasa di tangan kita. Bagaimana bisa, kalian semua berhasil memanggil Sadobis dari lingkaran yang dimaksudkan untuk memanggil hiu lava? Petik 2. Menggantung di udara, Lovelian melambaikan tangannya. Sadobis, yang telah menyatu dengan kegelapan langit malam, ditangkap oleh mana yang dipancarkan Lovelian. Semangat eksperimen kreatif Anda sangat menakjubkan. Apa yang kamu rencanakan dengan memanggil binatang iblis yang bahkan tidak bisa kamu tangani? Menurutmu apa yang akan terjadi jika Sadobis lolos karena kesalahanmu? Syukurlah kita tidak akan pernah tahu pasti, tapi lebih dari 100 orang bisa mati sebelum ditangkap. Kami minta maaf. Para penyihir muda yang mengikuti Lovelian keluar dari menara terus menundukkan kepala meminta maaf. Namun, kemarahan Lovelian tidak bisa diredakan dengan mudah. Mereka pasti gila, Eugene menyetujui dengan tidak percaya. Sadobis adalah binatang iblis yang mengintai malam-malam di Helmut. Seperti kebanyakan binatang iblis, Sadobis tidak sepenuhnya hidup. Sebaliknya, mereka hanya dilengkapi dengan naluri kehancuran. Jika Sadobis itu berhasil melarikan diri ke langit malam, itu akan segera mulai memburu penduduk ibu kota. Para penyihir mencoba membuat alasan, kami tidak pernah bermaksud memanggil binatang iblis. Kami hanya. Mulai sekarang, kalian bisa menjadi master menara-menara merah, Lovelian tiba-tiba menyatakan. Para penyihir ternganga kaget. Bahkan aku tidak akan bisa memanggil Sadobis dari lingkaran pemanggilan hiu lava. Itu tidak akan pernah terjadi. Jadi, bukankah ini berarti Anda berhasil melakukan pemanggilan yang bahkan saya tidak bisa melakukannya? Karena itu pasti berarti kamu penyihir yang lebih baik dariku, kamu seharusnya menjadi master menara-menara merah sebagai gantinya. Petik 2. Tuan Menara T. Apakah Anda benar-benar berpikir saya memiliki batu untuk mata? Lingkaran pemanggilan Anda cacat sejak awal. Bahkan jika Anda membuat kesalahan, Anda setidaknya harus mencoba untuk mendapatkan dasar-dasar yang benar. Binatang iblis ini hanya bisa dipanggil jika dasar dari lingkaran pemanggilan itu kacau. Lovelian tiba-tiba meraung lebih keras, kemasi tasmu dan segera pergi. Penyihir itu terus menundukkan kepala meminta maaf saat air mata menetes dari mata mereka. Namun, Lovelian tidak berubah pikiran. Merobek pandangannya dari para penyihir malang, Lovelian berbalik menghadap Eugene. Petik 2.
1. Kategori setan yang memiliki kekuatan atas mimpi. Selain Sucubi, ini termasuk Incubi, mimpi buruk, dan Night Hawks. 2. Meskipun ini mungkin terdengar diskriminatif terhadap profesi tertentu, kami tidak mendukung perilaku diskriminatif tersebut.